Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen terakhir kita. Topik kita hari ini adalah Where is Advertising Going? Dan masih bersama kita Pak Indra Abidin, Chairman dan Founder dari Fortune Indonesia dan Ketua dari International Advertising Association. Pak, segmen terakhir kita jawab aja pertanyaannya Pak. Where is advertising going, Pak? Jadi, in the future, advertisingnya itu trennya seperti apa? Future-nya nggak usah jauh-jauh lah Pak, karena kita masih di dalam dunia bisnis ini, kita lihat mungkin 3 tahun ke depan lah. Kira-kira arahnya kemana Pak? Selain dengan restrukturisasi yang terus-menerus akan terjadi, konvergensi yang terus-menerus menjadi, kita melihat bahwa sekarang ada gabungan antara commercial marketing dan social marketing. Iya. Ternyata kemajuan yang terjadi sekarang ini, komunikasi berhasil meningkatkan roda ekonomi, budaya, pembangunan suatu wilayah. Di samping itu juga menciptakan ketidakseimbangan dengan alamnya, lingkungannya, bencana alam, dan kemiskinan, pembodohan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk itu dibutuhkan akan sangat baik, dan sekarang sedang terjadi perubahan pertumbuhan di sisi keseimbangan antara commercial marketing dan fungsi social marketing ini. Ada yang menyebutnya, ada yang menggolongkan menjadi CSR, ada yang menggolongkan public service, ada yang menggolongkan social marketing, apapun, sustainable development, climate change, itu sudah menjadi suatu kriteria atau definisi dari social marketing itu apa Pak? Adalah kalau kita gunakan commercial marketing untuk memasarkan produk-produk komersial, ya sabun cuci, ya rokok dan yang kita lihat umum sekarang, commercial produk sekarang. Social marketing adalah merubah perilaku sosial. Tadi kita sudah bicara bagaimana KB menggunakan social marketing dan bisa berhasil. Itu merubah perilaku sosial dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Nah, itu adalah social marketing. Jadi perubahan pemilu, social marketing, bagaimana menciptakan aman, damai. Iya, tapi memang karena itu social product Pak ya. Social. Tapi kalau kita ngomong commercial product menggunakan social marketing itu gimana Pak? Ya, misalnya kita ngomong commercial product pasta gigi deh. Ya. Social marketingnya kira-kira gimana Pak? Nah, sekarang banyak juga muncul kebutuhan daripada konsumen, tuntutan konsumen bahwa produk itu tidak cukup hanya komersial functionnya yang dia tampilkan. Dia juga ingin melihat produk itu menampilkan social functionnya. Contoh Pak gimana? Bagaimana Unilever hadir dengan menampilkan, dia hadir bukan hanya untuk komersial produk, dia hadir juga untuk membangun lingkungan. Oke. Apakah dengan melakukan social marketing tersebut, jadi consumer lebih prefer untuk membeli produk tersebut? Ternyata ada beberapa kejadian, ada produk yang menunjukkan bahwa memang social functionnya itu juga menjadi alat ukur untuk membeli produk itu. Oke, kita nggak tahu di Indonesia ya, tapi kita tahu bahwa Indonesia itu tentunya orang lebih punya uang lebih sedikit ya. Let's say orang Amerika lah yang perintis social marketing, perintis etis dalam dunia bisnis, perintis segala macam aturan-aturan dan etika. Ada studi yang menunjukkan Pak, saya baca di Harvard Business Review bahwa social value itu ranknya number 2 di dalam benak konsumen. Jadi contoh kata ada 2 produk yang kira-kira sejenis dan value fungsi produknya itu sama buat konsumen. Yang satu company dikenal sangat sosial, sangat responsif terhadap masyarakat, CSR-nya tinggi. Yang satu company yang nggak terkenal CSR-nya, whether dia doing social thing atau nggak tahu dah, tapi orang nggak kenal. Asal produk yang mana yang lebih murah itu yang diambil. Jadi nggak peduli yang menggunakan social marketing atau tidak, buat konsumen itu is not the priority untuk memilih produk gitu. Jadi itu hanya terjadi orang itu akan memilih produknya itu yang lebih socially responsible kalau harganya sama. Kalau harganya beda, otomatis dia kalah oleh harga. Gimana Pak? Apalagi di Indonesia, saya pikir orang lebih kurang lagi, maksudnya belum melihat ke arah sana dibandingkan orang Amerika ya. Kalau menurut saya tidak ada formula, tidak bisa kita generalisir itu. Itu betul, untuk beberapa produk itu bisa terjadi. Bahwa peduli amat dia sosial atau enggak, saya beli dengan harga yang paling murah. Untuk banyak produk sekarang ini itu banyak faktor-faktor lain sekedar harga dibanding hanya harga.
Bisa kasih contoh nggak Pak? Kalau kita ngomong Pepsodent ya, kita ngomong Pepsodent bahwa Unilever itu banyak social worknya sehingga Pepsodent laku. Apa iya karena social worknya atau memang Pepsodent laku aja gitu kan? Belum tentu karena social worknya gitu loh Pak. So produk mana yang benar-benar show up bahwa memang karena social worknya itu dia akan jadi unggul gitu Pak? Saya kasih contoh Nike di China yang terakhir. Itu mereka pada hari ini pertumbuhan Nike di China itu sangat tinggi. Karena apa? Setelah Olimpiade, mereka pada saat Olimpiade itu sejak persiapan dan sebagainya, mereka turut melaksanakan kampanye sosial bagaimana mensukseskan Olimpiade, merubah perilaku masyarakat agar mendukung dan bangga terhadap prestasi Olimpiade China. Nah itu hasil daripada dan Nike waktu itu sangat mendukung, komit dan membantu Cina untuk kampanye sosialnya. Pada hari ini Nike bisa dikatakan nomor 1 di China. Tidak ada yang mengatakan membuktikan karena dia sosial, nyatanya demikian. Harga ya, relatif, harga itu ada yang tinggi ada yang mahal. Nyatanya dari sisi tapi mungkin dari sudut lain yang kita lihat bahwa karena Nike punya kesempatan itu, maka dia punya investment yang besar di dalam promosinya sehingga otomatis yang paling laku ya kan? Bisa aja. Tapi belum ada studi yang menunjukkan bahwa yang melakukan sosial itu akan lebih efektif. Tidak ada studi yang baku. Tidak ada kesimpulan yang baku. Terus tren ke depan digital gimana Pak? Oh, digital seperti tadi saya katakan bahwa konvergensi media ini akan terus berjalan. Media mobile communications itu akan handphone menjadi gitu ya? Media yang sangat besar perannya untuk periklanan juga. Di dunia sudah mulai terjadi, di Indonesia juga akan. Berarti Pak Riza nanti akan banyak harus create ya konten-konten yang bisa mendukung advertising ya. Pak Riza, you want to say something Pak Riza? Makanya tadi ada yang terkait dengan segmen yang price sensitif, ada juga segmen yang sosial sensitif. Jadi masyarakat itu ada yang tersentuh dengan nilai sosial sehingga dia terikat. Nah, di digital itu juga begitu. Jadi kita cari masyarakat yang segmennya itu terikat oleh nilai-nilai tertentu. Nah, itu kita produknya apa dari Telkomsel yang mengikat di sana, Pak? Kalau Telkomsel CSR-nya lebih kepada misalnya merah putih. Telkomsel merah putih yang memberikan nilai sosial kepada nasionalisme kebangsaan. Bahwa kita membangun telekomunikasi ini untuk membuka masyarakat sampai ke pedesaan bahwa mereka juga bisa berkomunikasi. Dan how's the result? Ya seperti sekarang market share dan sebagainya kita terbesar dan coverage juga terluas. Itu salah satu yang membuat masyarakat juga terikat. Oh kalau Telkomsel jaminan event ke desa kemungkinan besar itu bisa terkonek. Oke. Jadi you see ada secara empirical lah, belum secara studi tapi empirical bahwa itu ada nilainya gitu ya. Betul. Memang betul sangat sulit untuk dikatakan bahwa ini karena ini ukurannya. Tapi memang karena segmen itu kita tidak bisa deteksi di masyarakat. Tapi kita harus address dengan advertising yang tepat. Nah itu akan dilihat dari resultnya. Pak, kalau boleh tahu in the future kira-kira advertisingnya Telkomsel mau ke arah mana? Ya seperti tadi bilang digital advertising will be also the big ini. Itu sebagai provider dong ya, sebagai provider. Provider sebagai bisa waktu yang sama juga user ya. Sebagai user ya. Sebagai peternak kuda sekaligus menggunakan kudanya sendiri gitu ya. Oke para business leaders dan intellectual business community, karena waktu kita harus merangkum diskusi kita hari ini. Jadi menarik sekali diskusi kita hari ini dan kita mendapatkan narasumber yang luar biasa kompeten dalam hal ini. Kalau bukan chairman dari International Advertising Association yang kita percaya, siapa lagi yang kita bisa percaya gitu ya. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah where is advertising going. Kita lihat dari pembicaraan tadi bahwa mulai ada pergeseran dari yang konvensional ke arah yang non-konvensional, yaitu bagian dari non-konvensional makin lama makin besar. Contohnya di Indonesia aja dari sebelumnya ada 70% yang konvensional, 30% non-konvensional. Sekarang yang non-konvensional sudah sampai 40%. Dan macamnya dari yang di konvensional maupun yang konvensional itu juga
bertambah banyak, terutama yang non konvensional ini macamnya banyak sekali, dan kita lihat bahwa mungkin tren ke depan itu yang di non konvensional itu ada dua hal yang tadi kita bicarakan yang atau tiga hal yang kita bicarakan yang mendapat perhatian cukup banyak di tren sekarang ini adalah satu adalah vivisticial marketing, yaitu mencari sela-sela di antara kehidupan manusia yang sedang nganggur, yang sedang tidak melakukan apa-apa, kemudian diisi oleh message seperti LCD, layar LCD di lift, kemudian di toilet, ataupun di dalam taksi, ataupun di persimpangan jalan sambil orang nunggu lampu merah bisa melihat itu. Dan yang kedua adalah social marketing, bahwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial maka mulai tertanam ke dalam benak konsumen bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang ikut bertanggung jawab dalam kehidupan saya, kehidupan sosial saya, sehingga ada keterikatan tertentu, walaupun banyak studi juga yang belum melihat adanya keterkaitan yang erat dalam hal ini, tetapi ini dipercaya juga bisa memberikan hasil yang lebih baik di kemudian hari, karena makin lama orang makin menuntut tanggung jawab dari orang lain secara sosial. Ya. Dan yang ketiga adalah kita juga membicarakan bahwa ke depan itu digital advertising itu akan makin lama makin berperan penting, dan kita bicarakan menurut Pak Indra Abidin bahwa itu sampai pada level nanti yang personal digital, yang sampai masuk ke handphone, media-media di handphone. Jadi akan banyak sekali, mungkin nanti ada migrasi Pak ya dari TV spot ke handphone spot gitu ya. Dan mungkin nanti yang mengkoordinir adalah provider seluler ya, dan juga tentunya dari segi supplier tentunya perlu adanya kreasi-kreasi dari orang yang menciptakan konten-konten ini. Dan kita lihat makin lama nanti iklan juga makin personalized, sehingga tentunya makin iklan itu masuk ke kehidupan yang lebih personalized, itu akan lebih mengena. Misalnya kalau di handphone, mungkin dari provider sudah mencatat yang pemilik handphone ini umur berapa, karena kan harus ada registrasi kan, tanggal lahir berapa, alamat berapa, dari sana bisa diseleksi iklan apa yang dikirim lewat handphone tersebut. Tetapi tentunya masih banyak rambu-rambu yang juga harus dipikirkan, antara lain kalau kita memaksa iklan masuk ke handphone berarti kita intrusi ke dalam privacy dari seseorang. Nah, tapi tentunya di dalam hal itu masih juga ada ruang-ruang kita bisa berkreasi untuk membuat advertising itu bisa jalan, membuat orang tersebut mau melihat advertising, at the same time message kita nyampe. Itu yang kita cari di masa mendatang. Oke, mungkin sebelum kita tutup, Pak Indra ada penutupan yang rangkuman dari yang kita bicarakan sedikit, Pak? Ya, seperti tadi, where is it going? Kalau menurut saya, daripada kita tunggu, lebih baik kita ciptakan keseimbangan antara commercial function dan social function. Kita sebagai warga usaha mempunyai akan lebih baik kalau kita yang memprakarsai. Terima kasih Pak Indra. Demikianlah para business leaders dan intellectual business community, kita selesaikan diskusi kita hari ini, Where is Advertising Going? Dan kita akan jumpa dalam program CEO Reference berikutnya.